Berikut ini adalah persamaan regresi linear yang akan kita gunakan untuk membahas studi kasus di materi regresi, uji regresi. Di sini diberikan model regresi linearnya seperti ini ya, Y sama dengan A ditambah BX. Nah, di sini Y-nya itu adalah variabel terikat atau yang dependen, sedangkan yang X-nya itu adalah variabel bebas atau independen. Dari sini bisa kita lihat bahwa nanti variabel bebas ini otomatis ya bebas kita isi X ini. Jadi X ini kita isi berapapun boleh ya, sesuai dengan studi kasusnya. Kemudian ini disebut variabel terikat karena dia tergantung dari nilai X yang diinput. Kalau di inputnya misalnya saya punya persamaannya ternyata seperti ini, 3 ditambah 2X. Nah, kalau saya input nilai X nya sama dengan 1, nah ini berarti bebas ya, saya ceritanya mau menginput nilai X sama dengan 1, maka nilai Y nya ya tergantung. Kalau X sama dengan 1, Y nya berapa nih? Sama dengan 3 ditambah 2 kali 1 atau sama dengan 5. Ini seperti kita menghitung persamaan biasa ya, tinggal di substitusi saja nilai satunya ke X. Kalau saya isinya X sama dengan misalnya 5, ya berarti nilai Y nya jadi berapa? Ini kan menunjukkan bahwa nilai Y ini terikat, tergantung dari nilai X yang diinput. 3 ditambah, 2 kali 5 sama dengan 13. Seperti itu ya. Nah, 3 sama 2 nya ini dapat dari mana? Itu yang kita cari dari data yang ada ya. Jadi A dan B nya ini nantinya akan kita hitung, dan tujuan persamaan regresi linear adalah untuk membentuk yang seperti ini. Nilai A dan B nya ada nilainya benar-benar dalam bentuk angka sehingga bisa kita hitung ya, sehingga bisa diproses. Nah, cara menghitung A dan B nya itu ada di sini ya. Oke, sebelumnya nih ya, menjelaskan dulu. Variabel Y itu adalah variabel dependen atau disebut juga terikat, disebut juga regresen, disebut juga endogen. Nah, di sini variabel Y itu perilakunya dijelaskan oleh model fungsi dari model atau fungsi regresi sederhana. Jadi variabel Y itu bisa ditunjukkan, bisa dijelaskan sesuai dengan persamaan yang ini. Kan ini Y sama dengan, berarti kan yang ada di ruas kanan ini menjelaskan Y-nya, perilaku atau variasi dari Y-nya. Sedangkan kalau variabel X itu disebutnya ini ya, independen, bebas, dan seterusnya. Secara keseluruhan, variabel X inilah yang akan menjelaskan bagaimana variasi dari variabel Y. Karena variabel X ini sifatnya tadi bebas ya. Dan A di sini yang A-nya ya, Y. Ini jangan ditukar A dan B-nya karena ada rumus yang akan diberikan. Jadi A-nya selalu yang di depan tanda tidak bersama X ya. Jadi kalau yang bersama X itu yang disebut dengan koefisien regresi. Ini B ini yang dikalikan terhadap X itu adalah koefisien regresi, sedangkan A ini sebagai konstanta. Dan kalau kita lihat lagi ke sini bahwa tadi ya, B itu adalah slope-nya. Saya kembali lagi ke halaman sebelumnya, dan intercept itu adalah, slope itu adalah B ya. Kemiringannya adalah B-nya, sedangkan intercept itu adalah A-nya. Ini tadi ya. Jadi yang dikalikan terhadap X itu adalah kemiringannya atau slope. Oke, ini adalah rumus A dan B-nya. Cara mencarinya boleh menggunakan sisi yang kiri, boleh juga menggunakan sisi yang kanan. Bedanya kalau rumus B-nya ini sama ya, cara menghitungnya. Yang membedakan hanya rumus A saja. Jadi kalau yang di tempat yang biru ini, cara mencari A-nya adalah ketika kita sudah mengetahui nilai B. Makanya ini ditulisnya nilai rumus B dulu ya. Makanya di sini ada nilai B yang harus kita cari terlebih dahulu. Sedangkan kalau yang ini bebas mau nyari yang mana dulu karena A-nya punya rumus tersendiri. Ya, sebenarnya rumus ini pun juga maksudnya adalah untuk mendekati ya turunan dari rumus ini juga gitu ya. Cuma ini untuk mempermudah perhitungan
biasanya menggunakan yang ini, tapi ya konsekuensinya harus mencari B terlebih dahulu, dan rumus B nya sama saja sebenarnya ya, tidak ada beda ya, jadi tinggal kita gunakan. Nah, perhatikan bahwa di sini rumusnya kita menggunakan sigma. Sigma itu berarti total, sum ya. Nah, ini jadi kita menghitung X kali Y, kemudian totalnya itu yang kita kalikan N. Yang ini sigma X dikali sigma Y, berarti total X dikali total Y. Jadi ini bahasanya adalah total ya, membacanya. Sigma besar ya, sigma besar. Kalau sigma kecil kan seperti ini. Nah, ini disebutnya total. Jadi ini berarti total Y dibagi N dikurangi B total X dibagi N. Nah, kalau yang ini hati-hati, kalau yang ini total dari X kuadrat, jadi X nya kuadratkan dulu baru ditotal. Kalau yang ini total dari X baru dikuadratkan ya, jadi totalnya baru dikuadratkan, jadi jangan sampai keliru ya. Baik, kita masuk ke contoh 1. Ini contoh mengenai biaya promosi dan nilai penjualan. Manajemen musik ingin mengetahui hubungan fungsional antara nilai penjualan album, yaitu Y, dengan biaya promosi, yang diyakini bahwa biaya promosi dapat mempengaruhi nilai penjualan. Kita diminta untuk membuat persamaan regresi linier yang menunjukkan hubungan antara nilai penjualan album dan biaya promosi. Menggunakan data berikut ya, ini datanya dengan metode kuadrat terkecil. Kalau ada kalimat seperti ini, maksudnya adalah menggunakan rumus ini ya, metode kuadrat terkecil itu menghasilkan rumus ini ya, least square method ya kalau dalam bahasa Inggris, metode least square biasanya ditulisnya seperti ini. Nah, ini soalnya 64 ini, jadi ketika nilai penjualan, jadi diambil datanya nih, ya udah diambil dulu deh dari berapa nih, ada datanya, ada 8 data ya, misalnya ini didapat dari 8 bulan gitu ya, jadi ketika biaya promosinya 20 ternyata menghasilkan nilai penjualan sekian, dari biaya promosinya 16 menghasilkan nilai penjualan 61 dan seterusnya. Nah, ini akan kita olah, kita proses untuk menghitung nilai A dan B sehingga kita bisa mendapatkan persamaan regresi linier yang bentuknya seperti ini tadi ya. Y sama dengan A ditambah BX. Ya. Nah, ini di sini sudah saya pindahkan ya datanya ke Excel. Kita akan menghitungnya di sini dengan menggunakan rumus yang tadi. Saya kembali dulu, kita siapkan rumusnya ya. Oke, yang ini ya, yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan rumus yang di kolom biru. Baik, di sini yang kita butuhkan dari rumus itu pertama adalah ini sigma X kali Y. Oh, berarti kita harus menghitung dulu X kali Y di sini. Saya tulis di sini XY ya. Kemudian ini berarti kita kalikan ya antara yang ini dengan yang ini ya, X dan Y nya. Kemudian ini mudah ya, kalau untuk di Excel tinggal kita drag saja ke bawah. Aduh, mohon maaf ya, ini kita drag sampai bawah ya. Kemudian yang diminta lagi adalah sigma X dan sigma Y. Sigma X dikalikan sigma Y alias total X dikali total Y. Maka ini kita tinggal cari sumnya di sini. Baik, ini ya. Oke, ini adalah total X, total Y. Karena memang yang akan kita gunakan di rumus ini kan hanya total ya. Sigma-sigmaan di sini nih. Nah, kemudian yang kita butuhkan lagi apa? Sigma dari X kuadrat. Oh, berarti kita harus menguadratkan X-nya. X kuadrat. Saya tulisnya begini. Nah, maka untuk semua X saya kuadratkan. Ini dikuadratkan. Gitu ya. Jadi ini saya drag lagi. Mohon maaf. Oke, ini adalah totalnya dan ini nantinya yang akan kita gunakan. Ini adalah sigma X ya, atau total X ya.
saya tulisnya sigma X gini ya. Kemudian yang ini adalah sigma Y. Ini tidak perlu ditulis juga ya, untuk membantu menjelaskan saya kepada kalian saja. Ini sigma XY, yang ini sigma dari X kuadrat. Seperti ini. Kemudian baru kita masukkan rumus. Karena menggunakan yang biru ya, maka kita akan menghitung dulu nilai B-nya. Kemudian jangan lupa, saya lupa mencantumkan ya, bahwa banyaknya data itu adalah N sama dengan 8 ya. N sama dengan 8. Kita punya ada 8 data, jadi ini dihitungnya sepasang ya, X dan Y ini, jadi ada 8 pasang. Baik, kita masuk ke rumus. Jadi ini tabel ini sudah tidak lagi kita gunakan, kita tinggal gunakan yang ini saja ya, yang di kuning saja. Oke, rumusnya B sama dengan itu ya, N nya di sini adalah 8. Oke, ini B ya, sama dengannya, ini langsung kita hitung saja. Yang atas ini ya, N dikali sigma XY, berarti dalam kurung lagi 8 dikali dengan sigma XY itu adalah yang 15032 ini ya. Yang ini boleh ditulis angka, boleh ditulis ininya aja. Kita langsung ke sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian dikurangi sigma X dikali sigma Y. Sigma X nya adalah yang ini 608, sigma Y nya adalah yang ini 192. Oke, baik, ini tutup kurung. Ini yang penyebutnya, mohon maaf, pembilang ya, atasnya dibagi N. Nah, ini buka kurung lagi, N nya tadi adalah 8, saya buka kurungnya 2 kali ya, 8 dikali dengan sigma X kuadrat, berarti yang X kuadrat kan ini ya, tutup kurung, kemudian dikurangi sigma X dikuadratkan. Oke, sigma X nya adalah ini dikuadratkan. Nah, seperti ini hasilnya. B nya adalah 0,4966. Mohon maaf sebelumnya, ternyata saya salah menginput, mohon maaf. Ini adalah Y nya tadi ya, ini adalah X nya ya. Kalau kita lihat dari di soal, X nya itu adalah yang biaya promosi ya, yang 20, 16 dan seterusnya. Jadi ini ada yang harus kita perbaiki ya, jadi memang harus hati-hati karena ini X kuadrat, berarti yang kita pakai ini kan tadi masih data yang Y ya, jadi ini kita ganti saja. Oke, dengan sigma ini kuadrat. Oke, jadi otomatis di bawahnya juga ganti ya. Nah, seperti ini. Oke, baiknya ini kita hitung kembali saja ya. Kita kembali ke rumus yang ini ya. Nah, ini 8 dikali sigma X nya sudah benar, yaitu yang ini C 10 benar, dikurangi sigma X sigma Y, ini karena perkalian tidak masalah. Kemudian N dikali sigma X kuadrat. Nah, ini berarti X nya dikuadratkan, kemudian dikali dengan N, ini udah benar 4902 ya, yang ini D10. Nah, terus yang ini sigma X yang dikuadratkan. Nah, ini masih salah, harusnya bukan yang A10. Kalau A10 kan yang ini kan kita tadi saya salah menempatkan X dan Y ya, berarti ini masih Y kuadrat. Nah, ini saya ganti, yang ini bukan A10 tapi B10 ya, karena harusnya X kuadrat, seperti itu ya. Mohon maaf. Oke, ini B10. Nah, ini hasilnya ya, 1,4966. Jadi nilai B nya adalah ini 1,5 ya, kita bulatkan menjadi 1,5. Selanjutnya untuk menghitung yang A, sigma Y ini ya, sigma Y sama dengan sigma Y nya ini kita kurung dulu, sigma Y yang ini. Oke, ini saya ganti dulu tulisan saya ya, yang ini adalah sigma
Y yang ini adalah sigma X. Oke, ini. Oke, kita tinggal gunakan yang ininya saja. Sama dengan sigma Y buka kurung 608 dibagi 8 ya, dibagi N dikurangi B nya itu adalah ini 1,4996. Boleh misalnya saya menggunakan yang langsung 1,5 saja. Jadi ini dikali dengan sigma X dibagi N. Sigma X nya yang ini dibagi N 8 tutup kurung 2 kali. Oke, hasilnya mohon maaf lagi ya, ini bukan B11 tapi B10 ya, yang 192 nya tadi. Kalau B11 yang ini ya, makanya tidak mengeluarkan nilai. Oke, kita enter, hasilnya adalah 40 A nya. Langsung kita gunakan saja 40, sehingga untuk persamaan regresi linier Y sama dengan A ditambah BX itu bisa kita tulis berarti Y sama dengan A nya adalah 40 ditambah 1,5 X. Nah, persamaan regresi linier inilah yang akan kita gunakan untuk menganalisis nilai penjualan. Jadi berapa biaya produksinya, kalau saya input sekian misalnya, itu akan menghasilkan nilai produksinya berapa tadi ya, dari contoh kasus ini nilai penjualan ya. Jadi biaya promosinya saya input, misalnya kalau biaya promosi hanya 10, maka akan menghasilkan nilai penjualan yang berapa ya. Jadi tinggal X nya diisi, misalnya saya pengen biaya promosinya kecilin deh, yaitu 10. Nah, ini berarti 15 tambah 40, yaitu penjualannya ada di 65, sekitar 65. Ini kan prediksi ya. Nah, ini nanti berfungsinya seperti itu, persamaan regresi linier sederhana.